Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Saddam Hussein, selaku dosen riset operasional. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Saddam yang telah membimbing kita untuk dapat menyelesaikan tugas riset operasional ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman sekelompok saya karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kami juga ingin Pak Saddam Hussein mengkritik dan memberi masukan kepada kami karena kami merasa bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Analisis dan Optimasi Proses Produksi Rosband dengan Metode Simplex dan Transportasi. Saya Denny Saputra Lubis sebagai moderator kelompok 9 dan kelompok kami yaitu ada Melisa Zalianti, Arinda Rizky, Sepia Rohmah, dan yang terakhir ada Muhammad Syarul. Silakan untuk metode Simplex, Sepia Rohmah untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Saudara Denis Saputra Lubis. Selanjutnya, yakni Simplex. PT Budi Starch and Sweetener Tbk, Budi, ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi 3 jenis tepung, yakni tepung beras, tepung tapioka, dan tepung maizena. Setiap tepung memiliki keuntungan penggunaan bahan baku, waktu produksi, tenaga kerja, dan modal yang berbeda. Pada produk tepung beras memiliki keuntungan Rp3.000 per kilo. Penggunaan bahan baku 1,5 kilo beras per kilo tepung. Waktu produksi memakan waktu 12 menit per 100 kilo tepung. Penggunaan tenaga kerja sebanyak 2 orang per 20 kilo tepung dan modal sebesar Rp8.000 per kilo. Pada produk tepung tapioka memiliki keuntungan sebesar Rp2.500 per kilo. Penggunaan bahan baku 1,3 kilo singkong per kilo tepung. Waktu produksi memakan waktu 10 menit per 100 kilo tepung. Penggunaan tenaga kerja sebanyak 1 orang per 20 kilo tepung dan modal sebesar Rp6.500 kilo per tepung. Pada produk tepung maizena memiliki keuntungan sebesar Rp2.800 per kilo tepung. Penggunaan bahan baku 1,2 kilo jagung per kilo tepung. Waktu produksi memakan 15 menit per 100 kilo tepung. Penggunaan tenaga kerja sebanyak 3 orang per 20 kilo tepung dan modal sebesar Rp7.500 per kilo. Batasan sumber daya. Kapasitas bahan baku tepung maksimum 20.400 kilo, beras 9.800 kilo per hari, singkong 3.600 kilo per hari, dan jagung 5.500 kilo per hari. Total waktu produksi maksimum 1.890 menit per hari. Tenaga kerja maksimum 1.600 orang per hari. Modal maksimum 113 juta per hari. Dari data ini akan diperhitungkan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan sebagai berikut. Yang pertama yakni menentukan persamaan. Tepung beras kita beri variabel X1, tepung tapioka X2, tepung tapioka X3. Fungsi tujuan Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 2.500 X2 ditambah 2.800 X3. Fungsi kendala. Yang pertama, bahan baku utama tepung 1,5 X1 ditambah 1,3 X2 ditambah 1,2 X3 kurang dari sama dengan 20.400. Yang kedua, bahan baku tambahan beras 1,4 X1 kurang dari sama dengan 9.800. Yang ketiga, bahan baku tambahan singkong 1,2 kilo X2 kurang dari sama dengan 3.600. Yang keempat, bahan baku tambahan jagung 1,1 X3 kurang dari sama dengan 5.500. Yang kelima, waktu produksi 12 menit per 100 kilo X1 ditambah 10 menit per 100 kilo X2 ditambah 15 menit per 100 kilo X3 kurang dari sama dengan 1.890 menit. Yang keenam, penggunaan tenaga kerja 2 orang per 20 kilo X1 ditambah 1 orang per 20 kilo X2 ditambah 3 orang per 20 kilo X3 kurang dari sama dengan 1.600 orang. Dan yang terakhir yakni modal 8.000 X1 ditambah 6.500 X2 ditambah
7.500x3 kurang dari sama dengan 113 juta. Yang kedua, yakni merubah persamaan dalam bentuk standar simplex. Tepung beras X1, tepung tapioka X2, tepung maizena X3, fungsi tujuan Z dikurang 3.000 X1 dikurang 2.500 X2 dikurang 2.800 X3 sama dengan 0. Pada tahap yang kedua ini, perubahannya hanya yang di atas tadi kan kurang dari sama dengan, yang di bawah kita ubah menjadi sama dengan. Caranya yakni dengan menambahkan S1 di setiap bahan baku. Seperti contohnya, bahan baku utama tepung 1,5 X1 ditambah 1,3 X2 ditambah 1,2 X3 ditambah S1 sama dengan 20.400. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk di bagian waktu produksi dan penggunaan tenaga kerja, angkanya harus dibagi. Misal pada waktu produksi 12 menit per 100 kilo. Artinya 12 dibagi 100 sama dengan 0,12. Tahap yang ketiga yakni memasukkan dalam tabel penyelesaian simplex. Masuk tablo yang pertama. Nilai-nilai yang tadi pada fungsi kendala tadi kita masukkan ke dalam tablo pertama. Lalu, untuk mencari kolom kunci, yakni caranya ialah dengan melihat atau mengambil nilai Z yang paling kecil. Nah, karena di sini min semua, jadi kita ambil yang minusnya paling besar. Ada di X1, yakni yang min 3.000. Lalu, pencarian rasio. Rasio ini didapat dari RHS dibagi kolom kunci. Misal, 20.400 dibagi 1,5 hasilnya 13.600. Dan begitu seterusnya. Lalu, pencarian baris kunci ini didapat dari nilai terkecil pada rasio. Memasuki pencarian baris kunci, angka yang di kolom ungu-ungu ini didapat dari baris kunci. Lalu, kolom yang berwarna kuning didapat dari baris kunci lama dibagi baris kunci yang bersangkutan. Misalnya 1,4 dibagi 1,4 hasilnya 1. Caranya adalah baris kunci lama dikurang dalam kurung baris kunci dikali baris kunci baru atau baris kunci yang bersangkutan. Hasilnya akan menjadi baris kunci baru. Cara ini berlaku untuk semua angka. Memasuki tablo yang selanjutnya. Memasuki tablo yang kedua. Angka-angka yang sudah kita dapat dari baris kunci baru pada tablo pertama tadi, kita masukkan ke dalam kolom tablo yang kedua. Pencarian kolom kuncinya masih sama seperti yang tadi, yakni mengambil atau memilih nilai yang min-nya itu paling besar. Di sini ada di X3. Selanjutnya yakni mencari nilai rasio. Rasio ini didapat dari RHS dibagi kolom kunci. Lalu kita ambil rasio yang paling kecil untuk kita jadikan baris kunci. Di sini yang paling terkecil ada 5.000. Lalu kita jadikan baris kunci di S4. S4 ini akan berubah menjadi S3 seperti yang sebelumnya. S2 menjadi X1. Caranya masih sama, yakni baris kunci lama dikurang baris kunci baru dikali nilai kolom kunci yang bersangkutan. Cara ini berlaku untuk nilai-nilai selanjutnya. Memasuki tablo yang ketiga, yakni pencarian kolom kunci. Pencarian kolom kunci ini didapat dari Z yang minus atau nilainya masih terkecil. Di sini ada di kolom X2. X2 ini kita jadikan kolom kunci. Lalu memasuki pencarian nilai rasio. Rasio ini didapat dari RHS dibagi kolom kunci. Karena di sini nilainya sama semua,
Saya memilih S3 agar lebih berdekatan pada baris Z itu, jadi X1, X2, dan X3. Pencarian baris kunci baru X2. Baris kunci tadi kita masukkan ke dalam kolom ubah dengan cara baris kunci lama dibagi baris kunci baru. Lalu angka-angkanya ini akan menjadi angka penentu pada nilai-nilai selanjutnya. Misalnya pada Z lama ini, caranya masih sama, yakni baris kunci lama dikurang baris kunci baru dikali nilai kolom kunci yang bersangkutan. Karena nilai Z sudah tidak ada yang negatif, maka iterasi dinyatakan selesai. Pembuktiannya, fungsi tujuan Z dikurang 3000 X1 dikurang 2500 X2 dikurang 2800 X3. Z sama dengan 3000 dikali 7000 ditambah 2500 dikali 3000 ditambah 2800 dikali 5000. Z sama dengan 21 juta ditambah 7.500.000 ditambah 14 juta. Z sama dengan 42.500.000. Jadi, PT Budi Starch and Sweetener Tbk harus memproduksi 7.000 tepung beras, 3.000 tepung tapioka, 5.000 tepung maizena dengan keuntungan maksimal yakni Rp42.500.000. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Melisa Zalianti. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode transportasi. Ini merupakan soal dari metode transportasi, yaitu PT Budi Starch and Sweetener ingin mencari jalur distributor produk Rose Brand dari 3 distributor yang berbeda ke 3 daerah yang berbeda. Dengan menggunakan berbagai macam metode, yaitu ada NWC, LC, Form 1 dan 2, dan Stepping Stone. Dengan demand daerah Jawa yaitu 14.500, daerah Sumatera 18.000, dan dengan daerah Bali 12.500. Dengan supply dari daerah cabang Subang 11.000, cabang Madiun 15.000, dan dari cabang Lampung 19.000. Agar biaya yang harus dikeluarkan dapat diminimalisirkan, berikut merupakan rincian biaya produk Rose Brand yang dikenakan pada pengiriman setiap daerah. Langkah pertama yaitu memasukkan angka soal dalam bentuk tabel sebelum angka diolah ke metode transportasi. Rincian biaya produk Rose Brand yang dikenakan pada pengiriman ke setiap daerah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan metode yang pertama dalam metode transportasi ini, yaitu metode NWC. Yang pertama yaitu memenuhi permintaan dari daerah Jawa dengan total 14.500. Kami mengambil semua supply atau persediaan dari pabrik produksi Rose Brand cabang Subang, yaitu sebanyak 11.000. Dikarenakan permintaan masih belum terpenuhi dengan kekurangan 3.500, kami mengambil kembali pabrik produksi Rose Brand, supply dari pabrik produksi Rose Brand cabang Madiun dengan sebanyak 3.500, yaitu kekurangannya dari permintaan daerah Jawa. Maka permintaan telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu memenuhi permintaan dari daerah Sumatera dengan total 18.000. Kami mengambil persediaan dari pabrik produksi Rose Brand cabang Madiun dengan sebanyak 11.500. Dikarenakan permintaan belum terpenuhi, maka kami mengambil kembali persediaan dari pabrik produksi Rose Brand cabang Lampung sebanyak kekurangan yaitu 6.500 dari pabrik produksi Rose Brand cabang Lampung. Maka permintaan dari daerah Sumatera telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu permintaan dari daerah Bali sebanyak 12.500. Kami mengambil sisa persediaan dari pabrik produksi Rose Brand cabang Lampung sebanyak 12.500. Maka permintaan dari Pulau Bali telah terpenuhi. Dari perhitungan NWC di atas,
yaitu pabrik produksi Rosben cabang Subang memiliki biaya transportasi ke daerah Jawa sebanyak 110 juta yang dihasilkan dari 11.000 dikali 10.000. Pabrik produksi Rosben cabang Madiun untuk ke daerah Jawa memiliki biaya sebanyak 33.425.000 yang dihasilkan dari 3.500 dikali 9.550. Dan pabrik produksi Rosben cabang Madiun untuk ke daerah Sumatera memiliki biaya transportasi sebanyak 182.275.000 yang dihasilkan dari 11.500 dikali 15.850. Pabrik produksi Rosben cabang Lampung untuk ke daerah Jawa memiliki biaya transportasi sebanyak 133.250.000 yang dihasilkan dari 6.500 dikali 20.500. Dan yang terakhir, pabrik produksi Rosben cabang Lampung memiliki biaya transportasi sebesar 312.500 untuk ke daerah Bali yang dihasilkan dari 12.500 dikali 25.000. Maka jumlah kos pertujuan untuk ke daerah Jawa yaitu 143.425.000, untuk ke daerah Sumatera yaitu 315.525.000, untuk ke daerah Bali yaitu 312.500.000 dengan total kos 771.450.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denis Saputra. Baik, saya akan menjelaskan metode transportasi least cost. Least cost adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Di sini kita memiliki 3 sumber, yaitu pabrik produksi Rosben cabang Subang, cabang Madiun, dan cabang Lampung, dengan daerah tujuan Jawa, Sumatera, dan Bali. Biaya pengiriman paling kecil yaitu ada di pabrik produksi Rosben cabang Madiun dengan daerah tujuan Kota Jawa dengan biaya pengiriman 9.550 dengan total supply 15.000 dan demand 14.500. Maka kita habiskan dulu demand-nya yaitu 14.500. Maka sisa supply yang ada di pabrik produksi Rosben cabang Madiun yaitu sisa 500. Yang kedua yaitu ada di pabrik produksi Rosben cabang Subang dengan daerah tujuan Sumatera dengan biaya 13.650 dengan total supply 11.000 dan demand 18.000. Maka sisa dari demand itu adalah 7.000. Yang ketiga yaitu ada di pabrik produksi Rosben cabang Madiun dengan daerah tujuan Sumatera dengan biaya pengiriman 15.850 dengan supply 15.000 dan demand 18.000. Karena sisa supply 500, maka kita isi 500 untuk pabrik produksi Rosben cabang Madiun. Yang ketiga yaitu ada di pabrik produksi Rosben cabang Lampung dengan daerah tujuan ke Sumatera dengan biaya pengiriman 20.500. Karena sisa demand yang ada di daerah tujuan Sumatera sisa 650, maka kita isi 650. Yang ketiga yaitu ada di pabrik produksi Rosben cabang Lampung dengan daerah tujuan Bali dengan supply 19.000 dan demand 12.500, maka kita isi 12.500. Karena semua sudah diisi, maka total sumber per kota yaitu pabrik produksi Rosben cabang Subang dengan daerah tujuan Jawa yaitu adalah 138.475.000. Pabrik Rosben cabang Subang dengan daerah tujuan Sumatera yaitu 150.150.000. Yang kedua itu ada dari pabrik produksi Rosben cabang Madiun dengan kota tujuan Sumatera dengan total biaya pengiriman yaitu 7.925.000. Yang ketiga ada pabrik produksi Rosben cabang Lampung dengan daerah tujuan Sumatera yaitu 133.250.000. Dan yang terakhir yaitu ada di cabang Lampung dengan daerah tujuan Bali yaitu 312.500.000. Maka jumlah kos per tujuan yaitu untuk ke daerah Jawa adalah 138.475.000 dengan daerah tujuan Sumatera yaitu 291.325.000 dengan daerah
Bali yaitu 312.500.000. Maka total cost keseluruhan yaitu 742.300.000. Silakan untuk Syahrul Ramadan. Di metode farm ini kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Dan untuk mencari selisih baris yang pertama itu kita akan mencari nilai minimum yaitu ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera dengan nilai minimum di Pulau Jawa itu 10.000 dan di Pulau Sumatera itu sebesar 13.650 di mana mendapatkan selisih 3.650. Dan untuk mencari selisih yang kedua itu sama, kita akan mencari nilai minimum ada di Jawa dan Sumatera dengan selisih 6.300 dan di selisih baris ketiga itu 9.500. Setelah itu kita akan mencari selisih kolom. Selisih kolom di daerah Jawa itu 450 dan di Sumatera itu 2.200 dan di Bali itu 3.050. Setelah itu kita akan mencari nilai terbesar di antara selisih baris dan selisih kolom. Nilai terbesar pertama itu ada di selisih baris yang ketiga yaitu sebesar 9.500, di mana kita fokus di daerah Jawa. Jawa memiliki permintaan sebesar 14.500, sedangkan cabang Lampung memiliki suplai atau persediaan sebesar 19.000. Maka dari itu terpenuhi permintaan di Pulau Jawa. Selanjutnya nilai terbesar kedua itu ada di baris yang kedua sebesar 6.300. Kita fokus di daerah Sumatera, di mana Sumatera memiliki permintaan sebesar 18.000, sedangkan cabang Madiun memiliki persediaan sebesar 15.000. Maka dari itu belum terpenuhi permintaan di Pulau Sumatera. Selanjutnya nilai terbesar ketiga itu ada di selisih baris yang pertama sebesar 3.650, di mana Sumatera memiliki permintaan lagi sebesar 3.000 untuk memenuhi permintaannya. Selanjutnya di selisih baris terbesar keempatnya itu ada di selisih kolom sebesar 3.050, di mana Bali memiliki permintaan sebesar 12.500 kepada cabang Subang. Maka dari itu tersisa persediaan cabang Subang habis. Setelah itu Bali memiliki permintaan lagi ke cabang Lampung untuk mengoptimalkan permintaannya yaitu sebesar 4.500. Maka dari itu terpenuhi semua permintaan Jawa, Sumatera, dan Bali. Selanjutnya kita akan menghitung biaya transportasi, di mana cabang Lampung memiliki biaya transportasi ke Jawa sebesar 159.500 dan sedangkan cabang Subang memiliki biaya transportasi ke Sumatera sebesar 40.950 dan cabang Madiun memiliki biaya transportasi ke Sumatera sebesar 237.750 dan cabang Subang memiliki biaya transportasi ke Bali sebesar 143.600 dan cabang Lampung memiliki biaya transportasi ke Bali sebesar 112.500. Maka dari itu jumlah kos setiap tujuan pulau yaitu di Jawa memiliki jumlah kos 159.500 dan Pulau Sumatera memiliki jumlah kos itu 278.700. Di Bali memiliki jumlah kos sebesar 256.100 dengan total kos keseluruhan yaitu 694.300. Di metode farm yang kedua itu sama seperti yang pertama, kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Untuk nilai terbesar selisih baris yang pertama itu ada di yang ketiga ini, kita fokus di Jawa, yaitu Jawa memiliki permintaan sebesar 14.500 dan cabang Lampung memiliki persediaan sebesar 19.000. Maka dari itu terpenuhi permintaan di Pulau Jawa. Selanjutnya, nilai terbesar keduanya itu ada di selisih baris yang kedua, 5.150. Kita fokus di daerah Sumatera, di mana Sumatera memiliki permintaan sebesar 18.000, akan tetapi cabang Madiun memiliki persediaan 15.000. Maka dari itu belum terpenuhi permintaan dari Pulau Sumatera. Selanjutnya nilai terbesar ketiga itu ada di selisih kolom yang ketiga yang 7.050, di mana Bali memiliki permintaan sebesar 12.500 dan cabang Subang memiliki persediaan 11.500. Akan tetapi Pulau Bali belum terpenuhi permintaannya. Empat ada di selisih baris yang keempat ini 4.500, di mana Sumatera memiliki permintaan lagi sebesar 3.000 untuk memenuhi permintaannya. Selanjutnya Bali juga memiliki permintaan kepada cabang Lampung sebesar 1.500 untuk memenuhi permintaannya. Selanjutnya kita akan menghitung biaya transportasinya, yaitu di mana cabang Subang memiliki biaya transportasi ke Bali sebesar 197.450.
Cabang Lampung memiliki biaya transportasi ke Jawa itu sebesar 159.500.000 dan cabang Madiun memiliki biaya transportasi ke Sumatera sebesar 237.750.000 dan cabang Lampung memiliki biaya transportasi ke Sumatera sebesar 61.550.000 dan cabang Subang memiliki biaya transportasi ke Bali 197.450.000. Sedangkan cabang Lampung memiliki biaya transportasi ke Bali sebesar 37.500.000 dengan total cost di Pulau Jawa itu sebesar 159.500.000 dan total cost di Pulau Sumatera sebesar 299.250 dan total cost di Bali sebesar 234.950 dengan total cost keseluruhan yaitu 693.700. Untuk metode selanjutnya dibacakan oleh Arinda Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan stepping stone dari NWC. Yang hasilnya 00 itu ada 4, yaitu ada 2A, 3A, 3B, dan 1C. 2A dikurang 2B ditambah 1B kurang 1A sama dengan minus 2.650. 3A dikurang 3C ditambah 2C dikurang 2B ditambah 1B dikurang 1A hasilnya minus 2.850. 3B dikurang 3C ditambah 2C dikurang 2B hasilnya 650. 1C dikurang 2C ditambah 2B dikurang 1B hasilnya minus 3.200. Karena hasilnya ada minus, kita cari yang paling besar. Minusnya itu ada di 1C. 1C, 2C, 2B, dan 1B. Selanjutnya kita cari peubahnya. Peubahnya itu adalah minus yang terkecil dari antara 3.500 dan 6.500 yaitu 3.500. Jadi 1C 0 ditambah 3.500 hasilnya 3.500. 2C 6.500 dikurang 3.500 hasilnya 3.000. 2B 11.500 ditambah 3.500 hasilnya 15.000. 1B 3.500 dikurang 3.500 hasilnya 0. Lanjut ke penyelesaian tabel kedua. Hasil yang sebelumnya itu 1C yang awalnya 0 jadi 3.500. 2C yang awalnya 6.500 jadi 3.000. 2B yang awalnya 11.500 jadi 15.000. Terus yang 1B yang awalnya 3.500 jadi 0. Yang 0-nya sama seperti tadi, ditaruh di bawah lagi, yaitu ada 2A, 3A, 1B, dan 3B. 2A dikurang 2C ditambah 1C dikurang 1A hasilnya minus 5.850. 3A dikurang 3C ditambah 1C dikurang 1A hasilnya minus 6.050. 1B dikurang 1C ditambah 2C dikurang 2B hasilnya 3.200. 3B dikurang 2B ditambah 2C dikurang 3C hasilnya 650. Lalu kita cari minus yang terbesar itu ada di 6.050 di 3A. 3A, 3C, 1C, 1A. Setelah itu kita cari peubahnya dari minus yang paling kecil itu ada di 11.000 di 1A. 3A 0 ditambah 11.000 hasilnya 11.000. 3C 12.500 dikurang 11.000 hasilnya 1.500. 1C 3.500 ditambah 11.000 hasilnya 14.500. Lalu 1A 11.000 dikurang 11.000 hasilnya 0. Lalu lanjut ke penyelesaian tabel ketiga. 3A yang awalnya 0 menjadi 11.000. 3C yang awalnya 12.500 menjadi 1.500. 1C yang awalnya 3.500 menjadi 14.500. 1A yang awalnya 11.000 menjadi 0. Lalu di tabel ketiga, 0-nya sama seperti tadi, kita taruh di bawah dulu, itu ada 1A, 2A, 1B, dan 3B. 1A dikurang 1C ditambah 3C dikurang 3A.
hasilnya 6.050. 2A dikurang 3A ditambah 3C dikurang 2C hasilnya 200. 1B dikurang 1C ditambah 2C dikurang 2B hasilnya 3.200. Yang terakhir 3B dikurang 3C ditambah 2C dikurang 2B hasilnya 650. Karena sudah tidak ada hasil yang minus, maka kita lanjut ke hasilnya itu. Sumber cabang Subang ke Kota Bali itu ada 197.450 yang hasilnya dari 11.000 dikali 17.950. Lalu sumber kota cabang Madiun ke Sumatera itu ada 237.750.000. Hasilnya dari 15.000 dikali 15.850. Sumber kota cabang Lampung ke Jawa ada 159.500.000. Hasilnya dari 14.500 dikali 11.000. Sumber kota cabang Lampung ke Sumatera itu ada 61.500.000. Hasilnya dari 3.000 dikali 20.500. Yang terakhir, sumber dari cabang Lampung ke Pulau Bali itu ada 37.500. Jumlah kos ke Jawa itu ada 159.500. Ke Sumatera 299.250 dan ke Pulau Bali ada 234.950. Lalu total kos keseluruhan adalah 693.700. Selanjutnya adalah kesimpulan. Metode NWC total kosnya 771.450.000. Metode LC total kosnya 742.300.000. Metode FAM 1 total kosnya 649.300.000. Metode FAM 2 total kosnya 693.700.000. Metode stepping stone dari NWC total kosnya 693.700.000. Berdasarkan hasil di samping, solusi optimal dari masalah transportasi ini yaitu dengan menggunakan metode FAM 1, yaitu dengan total FAM 1 sama dengan 649.300.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.